Selamat datang di Women Inspire, di mana kami mendengar Anda menginspirasi. Hari ini kita ngobrol tentang youth female entrepreneur ya. Hari ini kita bergabung dengan Mbak Aya, pengusaha wanita dari Yogyakarta. Monggo Mbak Aya bisa memperkenalkan diri sedikit. Oke, halo Mbak Lana, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Suraya Zahira, tapi akrab banget disapa Zahira Aya. Saya punya karir, saya belum menikah juga gitu ya. Tapi yang pasti kedatangan di sini ini juga saya pengen berbagi sama teman-teman supaya juga nanti banyak cerita yang bisa diambil dari sini, bisa terinspirasi dari sini Ya. juga. Oke, terima kasih ya Mbak sudah Iya. mau datang. Terima kasih juga sudah diundang pastinya. Iya, jadi ini kita sudah kemarin sempat ngobrol-ngobrol ya. Kalau Mbak Aya itu kan saya tahu udah punya beberapa bisnis selain juga penyiar radio ya. Betul. Jadi kalau boleh nih, apa sih yang menginspirasi Mbak Aya di awal-awal itu? Kenapa kok terjun di dunia bisnis sebenarnya? Dan bisnisnya apa aja gitu? Monggo silakan. Oke, sebenarnya kalau dunia bisnis gitu ya, sebenarnya tuh nggak pengen cita-cita ke situ malahan gitu ya. Pengennya kerja sama orang awalnya gitu Iya, gitu iya. ya. Tapi nggak tahu kenapa kalau suka berjualan, suka berdagang itu kayak dari kecil gitu sih. Cuman nggak yang gimana sih yang kalau sekarang kan di sekolah-sekolah kan ada kurikulum namanya market day dan lain sebagainya Ya, ya. Nah, kalau betul. dulu kan nggak ada kan, jadi kayak kita inisiatif sendiri aja sih gitu. Iya. Jadi sebenarnya backgroundnya adalah penyiar radio, cuman karena dulu bekerja di radio bisnis, jadinya banyak teman-teman dari UMKM, dari Terinspirasi ya. gitu. Jadi kayak ngerasa oh bisnis tuh unik ya gitu. Akhirnya ngecoba sih gitu. Tapi kalau bisnis sendiri itu mulainya tuh di 2019 sih. Oh, padahal sekolahnya backgroundnya nggak bisnis? Enggak, dulu sekolahnya film. Oh gitu Sekolahnya ya, film. jadi di film Jauh tapi banget. iya, Jauh banget. tapi ya bisa dah bisnis film bisa ya. Susah mungkin Susah ya. ya. Tapi sebenarnya kalau saya dengar dari bisnisnya kan ada 3 ya, Ada kalau nggak 3. salah ya. Bisa diceritakan sedikit Mbak tentang bisnisnya? Oke, yang pertama tuh bisnisnya namanya Ciluba Fashion. Iya. Jadi ini baju-baju wastra. Wastra tuh ada lurik, ada tenun. Yang dimana awalnya itu aku hanya ngedesain sendiri aja sih. Itu karena basicnya kan gambar gitu kan. Basicnya gambar, terus ngerasanya tuh gini Mbak Lana, bisa gambar tapi kok nggak bisa bikin baju ya, nggak bisa produksi baju I ya. see. Jadi ngerasa kayak ilmunya belum berguna, bukan belum berguna sih, Kayak belum setengah bermanfaat. masih ya. Benar, jadi kayak pengen maksimal gitu kan. Akhirnya lulus kuliah tuh waktu itu aku kursus jahit sih, sempet sempat kursus jahit. 2 bulanan. Habis itu aku otodidak sendiri, YouTubean dan lain sebagainya. Pokoknya cari-cari cara sendiri. Waktu itu akhirnya berjalan ikut inkubasi, ikut pelatihan-pelatihan dari kedinasan, itu kan banyak yang ya, free juga banyak, kan ya, gitu. betul. Akhirnya berkembanglah sampai sekarang. Jadi mulainya I see. di 2019 akhir, setelah 2 bulan setelah lulus kuliah. Oh, langsung langsung Iya, terjun ke bener-bener. dunia bisnis. Coba. Bener-bener, Jadi iya. nggak tidak, biasanya orang kan takut ya mulai bisnis itu entah karena modal, entah karena merasa takut bersaing dan ide-idenya apa segala macam. Jadi orang tidak mau mulai. Jadi kalau sebenarnya lebih langsung mulai aja ya, Mbak ya. Langsung mulai aja Entah gitu nanti ya. gimana di kedepannya Bener-bener. dicoba dulu aja gitu ya. Benar-benar waktu itu aku juga nggak tahu sama sekali ya kayak dunia fashion kan nggak Kayak ngerti ya. Jadi benar-benar belajarnya tuh dari nol gitu. Dan iya, benar, dan nyoba tuh pertama juga kayak masa karya aku kayak gini sih gitu, tapi ngebandinginnya kan sama yang udah pro ya Udah gitu. pro, ya. Jadi kayak oh ya nggak apa-apa, aku masih berproses gitu. Jadi kayak mengafirmasi diri sendiri aja untuk selalu tetap semangat belajar gitu sih. Oke. Terus Gitu. tadi ada 2 bisnis lagi apa? Oh ya, yang tadi? kedua makanan sih, Oh, makanan. namanya masih Ciluba juga, Oh, tapi Ciluba. diganti, fashionnya diganti food. Oh, Jadi, Ciluba Fashion dan Ciluba Food. Oke. Nah, kalau Ciluba Food ini sebenarnya aku cuman makanan-makanan yang aku suka. Kemudian karena merasa waktu itu kayak butuh banyak makanan tapi rugi kalau beli. Jadi buat Akhirnya aja. nyoba bikin Oh, sendiri. jadi ini snacknya makanan ini bikin sendiri ya? Iya, Jadi bikin bukan biasanya yang pesen dari lain terus nanti dijual lagi gitu bukan ya? Jadi masak sendiri. Oke. Jadi benar-benar masak sendiri, dan itu makanan-makanan yang cuman ada 5 makanan yang aku suka, dan aku cuman jualannya itu aja. Jadi nggak terus nanti merambah apa gitu, ada bayangan itu nggak untuk Enggak. misalnya, oh 5 itu aja ya, 5 itu aja. Itu aja udah sibuk banget ya. Stop ya. Di stop. Enggak, Enggak dulu. karena berpikirnya gini, ini 5 makanan yang aku suka, yang aku
aku bisa makan setiap aku masak. Oh, Dan aku hanya sekalian open PO buat aja. diri sendiri ya. Bener, Open bener. PO terus orang pesen makan buat sendiri Betul, juga betul, gitu ya. betul, Oh, betul. I see, Jadi I see. sebenarnya cuma 5 makanan ini kemarin alhamdulillah setahun yang lalu udah sertifikasi halal Oh, juga. alhamdulillah. Jadi udah, maksudnya kalau teman-teman mau pesen itu udah Iya, bisa udah banget. bisa. Iya, Jangan dan lupa udah. dilarisin Iya, sih. pasti dong. Nah, Gitu terus sih. untuk yang satunya lagi Oke. bisnisnya Satunya lagi namanya justcute.id. justcute.id. .id. Oh, I see. Itu lebih ke pernak-pernik aja sih, meronce. Pernak-pernik. Oh, gitu. meronce. Kan dari kecil suka ngeronce Ngeronce. juga gitu kan. Cuman ini kalau mau digabungin ke misalnya aksesorisnya Cilukba Fashion kok kayaknya nggak pas ya. Oh, gitu. beda tema ya. Beda tema. Oh, Sebenarnya I kita see. juga ada aksesoris di Cilukba. Jadi kayak kain percanya dari Wasra itu kan masih bernilai ya. Jadi dia mahal-mahal kan. Iya, Jadi betul. itu Kainnya aja mahal. tetap aku bikin kalung, cincin, terus ada anting juga dari kain-kain Wasra itu Oh, oke. yang ngolahnya tuh lebih effort daripada bajunya. Bajunya sebenarnya lebih bener. ribet karena kecil juga ya, Betul, lebih betul. lebih intricate gitu kan. Betul lebih, betul. ah, Tapi I kan see. aksesoris ini kan nggak bisa digabungin sama yang pernak-pernik yang dari Just Cute Iya, karena betul. itu kan plastik, terus bentuknya juga lucu-lucu, warnanya, colornya kan Lebih yang warna-warni ya. cute, kawaii, yang lebih gitu ya dibandingnya. bling-bling banget gitu. Jadi kayak ini beda-beda segmen, akhirnya aku pisah aja gitu. Jadi namanya justcute.id. Mulainya juga hampir sama sebenarnya tuh hampir sama Mbak Lana ya. berbareng-bareng. 2019 sama 2020. Oh, jadi cuma setahun ya? Nggak Cuma sampai setahun lah misalnya dalam beberapa 2019 Cilukba Fashion, 2020 awal itu Cilukba Food, bulan. Food. terus 2020 pertengahan itu Just justcute.id. Cute. Wah, langsung. Iya Itu benar-benar. Awalnya bener-bener aku juga pikir kayak, aduh ini kebanyakan gak ya, kok kayaknya ini banget ya. Maksudnya ambisinya terlalu menggebu-gebu Wah, banget enggak, gitu enggak kan. sih Tapi sebenarnya. akhirnya sejauh ini ternyata oke, so Bisa far oke jalan. deh. Jadi untuk kalau ini kan saya dengar ada 3 langsung ya, berapa cuman nggak sampai setahun Nggak dalam 1 tahun 3 berarti Iya, iya. kan ya. Itu bagaimana ngatur waktunya ya Mbak? Dengan Mbak juga menyiar radio sih. kan, jadi juga maaf pasti juga punya kehidupan sosial dong, Betul, ada betul, pasangan, ada keluarga dan lain-lainnya. Itu gimana mengelola waktunya ya Mbak? Coba di share sedikit. Oke, kebetulan sebenarnya kalau yang Cilukba Fashion ini aku kolaborasi juga sama pasanganku gitu Oh, kan. oke. Cuman dia kayak di misalnya kita kan ada iklan juga ya, ada iklan, kita bikin video promosi dan lain sebagainya. Kebetulan dia juga anak multimedia juga, Oh, jadinya iya. paham kan. Jadi kayak ketika kita ngedate juga searah gitu ya Mbak. Maksudnya ngedate dia sambil kerja gitu. Dan ini juga aku lakukan ketika misalnya kayak ya namanya anak muda ya, masih muda gitu kan. Nongkrong-nongkrong itu kan Ya. kayak hal yang wajib gitu Iya, kan betul, dilakukan. masih wajib. Nah, itu biasanya aku juga bawa roncian gitu Mbak. Jadi kayak selalu nongkrong sambil Sambil misalnya nonton ngeronce. film atau apa sambil ngeronceng. Jadi sangat Kayak produktif sekali sebenarnya ya. Jadi istilahnya dua ini mata nonton, tangan tetap jalan gitu ya. Oh, bagus banget itu, Tapi Mbak. sebenarnya aku termasuk orang yang tipikalnya sangat pelit sama diri sendiri sih Mbak. Kayak Maksudnya? tidak membiarkan diri sendiri healing gitu loh. Oh iya, jadi kayak harus ngeforsir, ada nih, bener, harus bener, ada bener, nih bener. apa kayak apa kegiatan lagi Iya, apa segala iya. macam. Tapi aku selalu bilang kayak sama diriku sendiri nggak apa-apa susah sekarang, nggak apa-apa rada effort sekarang. Yang penting besok tuh kayak bisa menikmati dan cuan. Iya, gitu betul sih. Ya, udah ya, ujung juga duit. Tapi sekarang kalau dengan ceritanya itu kan tentunya pasti banyak tantangannya ya. Nah, itu menghadapinya gimana? Apakah tantangan itu hanya biasanya orang stereotipikalnya adalah memikirkan bahwa tantangan itu datang dari uang, biasanya modal. dari Nah, kalau modal. tapi sebenarnya kenyataannya seperti apa, Mbak? Bisa di-share nggak kalau dari Mbak Aya sendiri pengalaman? Kalau dari permodalan sih sebenarnya nggak terlalu ada masalah banget sih, dalam nggak ada artian masalah ya? aku juga orangnya nggak suka jajanan ya. Oh, oke. Jadi kayak alokasi uang jajan tuh ujung-ujungnya kayak buat beli kain. Oh ya, balik ke beli modal manik-manik sebenarnya lagi. ya, Bener-bener. baliknya untuk ke barang yang akan diproduksi lagi. Bener-bener. Terus kayak misalnya gitu. contoh kan tadi aku ada siaran juga, kayak fee siaran juga aku tabungin buat bisnisku ini. Jadi kayak permodalan tetap dari aku, cuman ketika balik ya nanti untuk mereka masing-masing dan aku cari lagi untuk tabunganku oke, sendiri oke. kayak gitu Iya, sih iya, gitu. iya. Karena selain itu kan aku juga ada job sampingan ya, freelance kayak nulis naskah, terus voice over juga gitu. Itu maksudnya kayak job dari Bisa. linear sama Linear. jurusanku juga. Iya, gitu yang kan. sebelumnya ya. Bener-bener. Betul, Cuman betul, itu kan betul. nggak ada, maksudnya aku nggak bikin nggak bikin official dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak itu hanya pribadi, ketika aku luang ada teman-teman yang minta dibikinin naskah atau ada teman-teman yang butuh suara atau dubbing atau apa, baru aku mau gitu, mau terjun, atau aku cari-cari juga kadang gitu sih. Oh gitu. Nah sedangkan kalau misalnya itu dengan kesibukan yang
bagi saya itu amat sangat ya sibuk untuk usia Mbak Aya ya yang saat ini masih belum punya anak, belum punya suami, itu sudah sangat sibuk sekali kan. Nah itu untuk menjaga keseimbangan antara pribadi Mbak sama profesional, apakah terus ada konflik dengan keluarga, konflik dengan pasangan atau kayak gimana ya Mbak? Apa bisa? Oke. Kalau sejauh ini ya alhamdulillah tuh semua support ya. Maksudnya kalau I dari see. orang tua juga Orang semuanya tua. support. Terus dari pasangan juga mensupport dalam Bekerja artian bareng juga ya. karena aku kalau misalnya nggak ada kegiatan itu malah ganggu yang lain gitu. Jadi malah iseng ya. Iya, malah ganggu yang lain, entah bikin masalah ke pasangan lah, ngajak berantem atau apa kayak gitu. Jadi kayak kalau pasanganku pribadi sih sukanya aku sibuk malahan gitu. Karena kalau aku sibuk, aku fokus sama kegiatanku. Iya. Kayak apapun yang misalnya akan jadi masalah atau timbul jadi masalah, nggak akan jadi masalah karena aku udah sibuk Udah dulu sibuk gitu. duluan, udah gak Gitu kepikiran sih. lah untuk Ya, itu bener, gitu bener, ya. bener. Nah sekarang kita bahas tentang produknya ya. Jadi kan ada 3 boleh, nih. boleh. Nah sebenarnya dari 3 ini yang diunggulkan, maksudnya yang Mbak Aya ingin kembangkan sekali itu sebenarnya yang mana? Dan apa aja sih produknya yang benar-benar Mbak Aya unggulkan? Oke, Gitu. sebenarnya kalau yang pengen diunggulkan banget tiga-tiganya pengen Pengen ya pengen ya, tiga-tiganya. tapi kan Seimbang. tapi kan namanya bisnis kan kita harus pegang satu-satu gitu Iya. ya, satu-satu. Kalau memang sudah stabil baru yang kedua, baru yang ketiga dan lain sebagainya. Nah kalau dari aku pribadi yang pertama itu adalah yang Ciluk Bak Fashionnya dulu. Oh, Ciluk Bak Fashion, Ha-ha. Karena menurutku yang pertama pasarku kan kebetulan juga middle up ya. Oh, oke. Dan baju-baju dari Ciluk Bak Fashion itu kan sebenarnya baju-baju custom yang aku produksi nggak lebih dari 3 piece Mbak Oh Lana. jadi anu ya limited edition. Banget gitu, karena I see. dari tenunnya sendiri aku kalau yang tenun biasa itu aku pakai tenun dari tenun troso itu dari daerah Jawa Tengah juga. Kalau untuk tenun-tenun yang rada-rada mahal aku dari Lombok sama NTT. Ada teman-teman dari sana juga. Dan untuk ongkirnya, untuk kainnya sendiri itu kan harganya mahal banget gitu ya. Iya. Jadi aku waktu itu fokusnya lebih kepada gimana caranya ngolah supaya ini nggak jadi terlalu banyak limbah gitu sih. Jadi lebih kepada perencanaannya sih, perencanaannya gitu. Itu kalau boleh tahu nih kira-kira rata-rata harga range-nya aja deh. Dari berapa sampai berapa sih? Paling mahal berapa, Oke. paling murah berapa? Selama ini yang Oke, kalau untuk busana rata-rata harganya 300.000. Oh, 300. Mulai dari 300.000. Mulai dari 300.000 sampai yang paling mahal nih pernah jutaan. ya. Oh, sampai jutaan Sampai jutaan, ya. gitu. Wah, tapi memang kayak gitu ada marketnya sendiri ada sih ya. marketnya, kayak tapi gitu. memang ini aku sasarkan untuk yang kayak umur 25 tahun ke atas yang memang mereka sudah bekerja, Iya, sudah profesional punya, ya, betul profesional finansialnya sudah tertata, Iya. sehingga ketika mereka beli produkku ini tuh nggak merasa rugi, nggak merasa ya kayak buang uang aja. Iya, betul. Gitu sih. Tapi ada nggak sih Mbak yang pernah menanyakan misalnya, ayo Mbak Aya bisa nggak desainnya bareng gitu. Jadi saya pengennya ini gitu. Terus nanti Mbak Aya desainin, terus nanti dia merevisi dan lain-lain. oke. Pernah nggak sih ada kayak gitu? Atau mungkin membuka kesempatan iya, itu iya. pernah nggak sih? Gitu? Pernah sih, maksudnya sejauh ini aku juga ngelakuin itu sih Oh, Mbak Lana. gitu ya. Jadi kayak kalau desain custom itu biasanya kayak aku biasanya kan yang beli ibu-ibu ya, ibu-ibu sosialita gitu. Jadi misalnya aku diajakin untuk nongkrong sama ini kumpulannya beliau-beliau ini, kemudian nanti aku gambar di situ tuh Mbak. Oh, Jadi ngedesain di gitu. situ, kemudian ditungguin juga gitu, ditungguin mereka sudah I bawa see. kainnya masing-masing. Misalnya Mbak aku ada kain dari Lombok tapi aku nggak mau dapat penjahit yang apa ya mungkin nggak bisa ngolah atau apa karena kainnya mahal gitu. Iya benar. Bisa Karena nggak kan Mbak desain beda buat ya guntingnya dan betul lain-lainnya. karena apalagi Harus ada cutting itu perhitungan. kalau salah udah nggak bisa Bisa diapa-apain. itu nggak sih kalau nggak salah agak lepas gitu Agak ya, lepas-lepas, lepas-lepas gitu ya. Jadi karena dia emang kan harus- ditenun kan, Oh, bener-bener. Akhirnya bukan ya, bahan yang betul, gampang. betul. Iya, akhirnya aku juga cuman kalau custom aku ngegambar desain di depan mereka, nanti langsung direvisi gitu sih. Nah kalau gitu. deal berarti diproduksi, aku ada deadline. Kalau enggak masalah. Tapi kalau gambar udah jadi biasanya aku kenain fee, nah kayak gitu. Itu yang custom gitu. Jadi apa maunya mereka itu bisa aku bikinin gitu. Tapi sesuai dengan misalnya ada tambahan budget dan lain sebagainya juga harus menerima konsekuensi itu gitu. Karena ini custom gitu. Iya, Tapi kalau betul. yang produk-produk yang aku bikin sendiri, contohnya kayak misalnya ini Mbak Lana, ini baju yang aku bikin semuanya tuh sebenarnya dari perca. Oh gitu. Ini kayak oh ya. kayak tenun ini kan cuma potongan segini. Potongan segitu. Ini lurik cuma potongan segini. Dijadikan satu. jadinya oh iya sih. Iya, kayak itu mah gitu. butuh Iya, kreativitas bener. ya. Ini cuma potongan segini. Ini juga ditambah potongan segini. dengan Bener-bener. beda-beda. Bener-bener Oh, kayak gitu. I see. Karena Ini juga cantik. apa? Cantik sekali. Terima kasih. Iya, Jadi bagus ya.
sebenarnya ini sih Mbak Lana, kan maksudnya kita sebagai anak muda juga apa ya mikirin ya ke depannya tuh dunia fashion seperti apa. Aku pernah baca-baca juga, ternyata salah satu limbah fashion itu tuh yang paling banyak, paling tinggi gitu. Nah makanya aku tuh juga mikir-mikir ini beneran nggak ya mau buka di dunia fashion gitu, yang dimana aku juga harus belajar dari nol kan. Cuman aku juga mikirin nanti ke depannya limbahnya bisa ngelola enggak gitu. Awalnya pertama mau bikin konveksi kecil-kecilan sih Mbak gitu ya, yang enggak pasrah gitu. Tapi kan limbahnya itu kan tidak bernilai. Iya benar. Jauh tidak dibuang, benar-benar. Tapi kalau wasra kan kain bisa 5 kali 5 cm aja itu udah bisa jadi aksesoris gitu kan. Bisa jadi kunci mobil apa yang bisa dompet kecil apa-apa benar-benar gitu ya. Benar Mbak. Jadi kayak sejauh ini Cilubah Fashion ada udah hampir 5 tahun ya. Aku nggak pernah membuang limbah sekecil pun. Karena kepake lagi. Karena semuanya dipakai. Ya makanya modalnya muter ya. Jadi tidak terus ada yang biasanya kan orang terkendala modal dan lain-lain. Jadi sebenarnya limbah itu menjadi harta ya, jadi sesuatu yang berharga dengan kalau kita bisa cara memprosesnya ya, tahu cara menggunakannya. Oke, Mbak Aya, kalau boleh tahu nih gimana cara Mbak Aya membangun hubungan atau relasi dengan pelanggan dan orang lain juga, karena kan Mbak Aya juga di radio ya pasti ketemu banyak orang. Nah itu cara Mbak Aya membangun hubungan itu seperti gimana Mbak? Oke, kalau sebenarnya dari ketiga bisnis ini kan sebenarnya beda-beda ya, pasarnya beda, perlakuannya juga berbeda gitu. Kalau di Cilukba Fashion untuk aku ke customernya adalah lebih kepada jemput bola aja sih Mbak gitu. Kecuali memang lagi open tenan atau ikut pop up market ya, tapi biasanya kalau Cilukba Fashion tuh cuman aku ikutkan di tempat-tempat terbatas kayak misalnya di hotel, karena memang produknya kan mahal ya gitu. Jadi kayak nggak mungkin aku akan ikut open tenan yang mungkin di pinggir jalan atau di lapangan gitu dengan kan. harga segitu ya. Bener, sama aja kan kalau kayak gitu kan nurunin produk ya, nurunin nilai produknya ya gitu. Betul. Jadi kayak lebih ke kelasnya ke eksklusif sih gitu. Jadi perlakuannya juga sesuai dengan produk yang dijual gitu. Jadi beda lebih, ya nggak pukul rata lah. Betul gitu betul. Dan pelayanan yang di situ juga nggak apa ya, kita memberikan juga sepenuh hati. Oh gitu. Jadi kalau untuk pelayanannya sama. Tapi untuk di lokasinya berbeda. Itu jadi berbeda. segmentasinya berbeda ya. Oke, kalau Mbak Aya sendiri sering mengadakan ikut acara atau mengadakan acara untuk promosi produk-produknya, gimana caranya Mbak Aya biasanya? Kalau untuk promosi acara biasanya untuk kayak misalnya di setiap produk ya itu juga beda-beda sih. Kalau misalnya untuk kelas fashion itu biasanya tuh aku juga jadi pembicara Mbak gitu. Sekaligus ya. Jadi gitu. udah dengan ada jualan juga tapi juga sekaligus ngisi ya. Ngisi gitu. Tapi biasanya untuk ikut acara ini biasanya untuk teman-teman yang pengen belajar dunia fashion dasar atau belajar desain kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak aku jadi pembicara tetapi di sebatas lingkup ini aja gitu. Kalau misalnya untuk yang jazzq.id ini kan manik-manik tadi ya. Jadi ngadain workshop biasanya. Jadi ngajarin juga open workshop ngajarin, tapi di situ juga aku open stand gitu. Jadi maksudnya betul. Jadi kayak aku ngajarin meronce dan lain sebagainya. Ada itu disediakan audiensnya juga dia disediakan ronciannya. Iya, itu dari kami semua, dari aku semua kebetulan, dan memang udah preparation maksimal tuh 30 peserta aku bisa handle. Tapi kalau lebih dari itu nggak bisa karena harus keliling. Iya, karena terlalu banyak nanti lama di sini nanti yang lainnya nggak adil lah gitu ya. Karena kalau kayak gitu kan langsung face to face ya, nggak bukan satu terus mereka nyontoh gitu ya. Oke, kalau biasanya nih terutama dari nggak hanya fashionnya ya, tapi juga makanan dan pernak-perniknya. Tapi kalau mungkin pernak-pernik nggak terlalu tinggi, tapi kayak kalau ada kritikan nih, gimana Mbak Aya menghadapinya gitu misalnya? Kalau ada kritikan kebetulan kan aku orangnya royal banget ya. Oh gitu ya. Jadi ketika misalnya mungkin kalau dari segi fashion gitu, Mbak kok ini misalnya beniknya copot atau apa gitu, aku sebenarnya untuk garansinya aku seumur hidup untuk pakaian apapun, selagi itu tidak mengalami kerusakan, misalnya kayak kecentel atau apa, misalnya jadi bolong atau apa, maksudnya nggak merusak kainnya, selagi nggak merusak kainnya, aku masih misalnya kayak Mbak ini jahitannya lepas gitu, nggak apa-apa dibawa ke saya aja Ibu gitu, nanti saya perbaiki free, dan itu seumur hidup selama baju itu masih dipakai, baju itu masih nggak rusak gitu ya dalam materialnya gitu sih. Sama manik-manik pun juga gitu, misalnya ada gelang yang aku ronce kemudian copot nih atau lepas atau talinya putus gitu, aku bilang yang penting manik-maniknya kalau jatuh diambilin
Tapi nanti kan aku ronce lagi, aku akan tambahin gitu. Tapi iya. yang penting item yang benar-benar, masa ada buktinya gitu, Nah, iya, ada betul. buktinya gitu. Jadi itu juga free gitu Mbak. Jadi Oke, kayak oke. aku selalu memberikan Jadi itu pelayanan sebenarnya tuh pelayanan gimana? customer service-nya udah mateng ya. Jadi istilahnya pre sebelumnya sampai post-nya penjualan tetap masih Masih. itu. Dan memang karena biasanya yang membeli juga apa ya, kalau untuk fashionnya itu kan demand-nya kan sudah beda ya. Jadi mereka sudah punya khusus custom dan lain-lainnya. Jadi komunikasi emang dari awal sudah baik ya, kayak gitu Betul, tuh. betul, betul, betul. Oke, kalau misalnya nih saat ini menurut Mbak Aya sendiri pandangan tentang tren di Indonesia, di Jogja lah kita ya, itu di industri makanan, aksesoris fashion itu gimana Mbak? Karena kan dengan maraknya dari luar negeri ya, kayak misalnya makanan dari Korea, Jepang dan lain-lainnya, begitu juga fashion. Sedangkan Mbak ini kan fashionnya kan Indonesia banget, maksudnya etnik ya masuknya. Nah itu gimana dengan menurut pendapat Mbak Aya gimana? Kalau dari segi makanan, fashion dan juga pernak-pernik sebenarnya kalau persaingan tuh sangat ketat. Oh, pas ketat banget ya. Sangat ketat, makanya kayak ada Jogja Fashion Dunia, kemudian juga kalau kuliner kan semuanya sudah masuk di Jogja gitu kan. Di Jogja kan nggak cuma orang Jogja, semua orang dari Sabang sampai Merauke kan semua kan liburannya juga ke Jogja ya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk persaingan karena udah tahu dari awal ya namanya bisnis tuh pasti bersaing. Pasti kita akan bersanding sama kompetitor. Itu kayak udah ada sih di kepala. Cuman aku berpikirnya gini sih Mbak, kayak yang penting kita sudah berusaha. Kalau misalnya laris ya alhamdulillah, kalau enggak tuh nggak apa-apa. Ini kan dunia bisnis ya, gitu ya, betul. pasti ada persaingan. Kalau untuk saat ini nih, tokoh wanita yang menjadi inspirasi Mbak Aya dalam berbisnis itu kira-kira siapa Mbak? Banyak banget sih. Banyak ya. Banyak banget. Dari sendiri-sendiri gitu ya. Sendiri-sendiri, tapi aku cuman ambil misalnya kayak Prilly Latuconsina itu aku mungkin ambil dari kegigihannya dia. Oh iya, iya. Kayak misalnya dari Dian Sastro, aku ngambil dari profesionalnya dia. Cinta Laura, kepedulian dia sama perempuan dan anak, dia kan aware di sana ya. Aku ambil dari sana juga pelayanannya dia, kepeduliannya dia sama lingkungan juga gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk apa ya, inspirasi itu sebenarnya banyak, tapi kayak aku cuplik aja dari masing-masing tokoh itu apa gitu yang Tapi paling kalau unik. dari orang terdekat Mbak sendiri siapa nih yang paling menginspirasi? Ibu saya sendiri. Ibu ya, tetap Ibu saya ya. sendiri ya. Soalnya Sangat menginspirasi. mungkin kalau dari mesti kita flashback dari kecil ya, sebenarnya tuh aku tuh dulu waktu kecil tuh ada disleksia. Jadi keterlambatan belajar di membaca. Bahkan dulu aku ada psikolog juga Mbak, terus aku bisa membaca lancar tuh sebenarnya kelas 4 SD. Gitu. Cuman karena ibu juga maksudnya berkecimpungnya di dunia anak-anak ya, jadi kayak sudah paham perkembangan anak seperti apa gitu-gitu, sehingga belajar semuanya sebenarnya. Makanya kenapa unggulnya di gambar, meronce dan lain sebagainya itu karena itu. memang itu gitu. Dan bisnis itu juga sebenarnya dari kecil gitu. Jadi dulu waktu kecil tuh kayak mungkin di antara saudara-saudaraku ya, yang uangnya paling banyak tuh kayaknya aku deh Mbak. Gitu ya. Karena kayak misalnya ada pelajaran ngegambar, kayak teman-temanku tuh ngebayar aku buat ngewarnain, gitu. buat Jadi udah dari gambarin. kecil Iya kayak bener-bener gitu kayak ya. udah kayak aku Tugasnya gitu apa segala bener-bener. Jadi macam. kayak skill apa nih yang bisa aku Manfaatkan manfaatkan lah. untuk jadi uang kayak gitu. Iya, Jadi iya. pikiran-pikiran itu tuh dari kecil Mbak gitu. Dan kalau mungkin sekarang ada di sekolah tuh ada market day ya. Kalau dulu kan nggak ada ya. Jadi aku dulu kenapa bikin puding di Ciluk Bafut juga, itu karena juga dulu waktu kecil aku kayak pernah jualan kayak jelly juga gitu, yang aku titipin ke ibu kantin. Dititipin Itu orang tua ya. nggak tahu Jadi loh nggak Mbak. jualan langsung ya, tapi taunya itu dititipin. buat bekal gitu, tapi aku jual gitu ya. Dan makanya uangnya banyak. Terus akhirnya maksudnya dari situ aku jadi bisa beli barang-barang. Ya, untuk Jadi pribadi udah nggak perlu minta ke orang tua, jadi udah bisa ada sendiri ya. Terus kalau misalnya dari Mbak Aya sendiri nih, bisa nggak sih bagi tips misalnya buat teman-teman yang lain yang mungkin baru mau merintis, biasanya kadang mereka udah kepingin banget tapi nggak tahu gimana caranya, bisa nggak berbagi tips kira-kira apa aja sih Sebenarnya yang perlu dilakuin gitu? Sebenarnya gampang banget sih, gampang banget. Sebenarnya tuh lebih kepada percaya aja sama kemampuan kita gitu ya. Karena menurutku selagi kita punya keinginan, punya kemauan, ada ruang untuk belajar, menurutku semua orang tuh nggak sesibuk itu gitu ya. Menurutku makanya kenapa tadi mungkin Mbak Lana bisa nggak sih bagi waktunya dan lain sebagainya. Kalau dari aku pribadi, selagi kita bisa mengusahakan, kenapa enggak gitu ya. Karena kan yang ngejalanin kita tuh, yang ngejalanin aktivitas kita ya kita sendiri gitu, yang ngebikin jadwal, yang bikin itu jadi lelet ataupun cepet juga kita gitu. Jadi kayak menurutku
apapun tuh bisa dilakukan. Kemudian kayak misalnya aku juga sama sebenarnya nggak tahu background dunia fashion gimana, dunia bisnis awalnya gimana, nggak ngerti apalah gitu. ya. Dan kayak itu nggak linear banget sama jurusan sebelumnya. kuliahku gitu kan. Kecuali yang penyiar radio tadi Iya, ya Mbak ya, itu kan ada ilmunya yang aku dapat di perkuliahan. Cuman yang lain-lain enggak gitu ya. Tapi beruntungnya aku adalah gini Mbak, di dunia perkuliahan kan aku juga belajar fotografi, sinematografi, itu juga bermanfaat ketika aku punya produk-produk ini. Jadi kayak foto produk aku nggak pernah sewa orang buat jadi nganu sendiri ya, fotografi termasuk. buat ngefoto-foto enggak. Aku gitu. jadi Kalau iya, misalnya kayak logo gitu pesan orang desain atau sendiri bikin juga. sendiri juga. Kayak misalnya yang just cute itu kan ada cewek sama dua cewek yang berhijab sama nggak berhijab. Aku pasang di situ, itu aku juga ngegambar Gambar sendiri. sendiri? Nah, ini tuh juga aku nggambar sendiri gitu. Jadi bukan apa kayak ada nganu apa biasanya di online Desainkan orang gitu, enggak. Canva misalnya atau Enggak. apa gitu enggak ya? Enggak I sih. see, I see. Gitu. Jadi makanya kenapa aku selalu bersosialisasi gitu ya terhadap mungkin teman-teman sebayaku atau mungkin di atasku atau di bawahku. Jadilah perempuan yang berdaya gitu. Karena kalau kita tidak berdaya, kita akan merasa nggak berguna, kita akan ngerasa nggak bermanfaat, kita merasa tidak berarti, dan pada akhirnya kita sebagai perempuan tuh kalau bahasa Jawanya tuh ngelokro gitu. Ya, betul. Nah, kalau kita udah ngelokro, sedangkan perempuan itu kan kayak tombak utamanya kehidupan ya gitu, ibu perempuan gitu kan. Nah, kalau kita nggak berdaya, terus gimana kehidupan kita nanti gitu sih, lebih kepada itu. Jadi aku lebih kepada mengajak teman-teman, kenapa generasiku, karena mungkin kalau yang sudah di atasku mungkin mereka sudah tahu ya, sudah tahu caranya untuk untuk kehidupannya mereka tuh nanti gimana gitu. Tapi kalau untuk yang sepantaranku dan sebawahku, aku lebih kepada mengajak mereka untuk apapun yang kalian bisa itu dilakukan saja. Skill-skill apa yang kalian butuhkan semuanya dipelajari. Sebenarnya juga ngapain, kayak aku anak film ngapain belajar jahit gitu kan Mbak ya. Tapi kita ada kesempatan ambil aja gitu ya. Tapi jangan sejauh ini benar. Tapi sejauh ini ketika aku sudah bisa jahit, aku loh Mbak dari 2019 ya sampai sekarang aku nggak pernah beli baju. Bikin sendiri gitu. Jadi kayak ya beli kain tapi nggak beli baju gitu. Misal pun aku benar-benar mau beli baju, pasti aku beli yang polos-polos. Kayak nanti aku rajut sendiri, maksudnya aku hias sendiri, dipayat sendiri dan lain sebagainya. Jadi jadilah perempuan yang berdaya, karena itu tuh manfaatnya nanti yang metik tuh kita sendiri gitu. Betul. Baik Mbak Aya, tidak terasa sudah beberapa jam kita ngobrol ya, nggak terasa banget. Apakah ada pesan sebelum kita tutup Mbak Aya? Mungkin kalau pesan-pesan dari aku buat perempuan di Indonesia, siapapun itu yang mendengarkan, lebih kepada bekerja dan merajut karyalah dengan hati, karena nanti akan sampai pada hati juga. Dan menurut saya cinta itu memang banyak, dalam artian penjurusannya tuh banyak, bisa masuk ke kita, bisa menjadi inspirasi untuk kita, karena kekuatan cinta itu tuh besar banget, seperti itu sih. Terima kasih Mbak Aya sudah datang ke Woman Inspire. Mudah-mudahan sharingnya tadi menginspirasi wanita-wanita di Indonesia. Amin. Semoga sukses selalu ya Mbak ke depannya. Terima kasih.